close till I get up. Time is barely on our side. Hai semuanya, kenalin nama aku Marcella Syaputri, biasa dipanggil Sela dari SMA Negeri 81 Jakarta. Di sini aku mau sharing-sharing pengalaman aku dapat SNMPTN di Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Gizi Universitas Indonesia. Jadi aku mau cerita-cerita seputar nilai rapot aku dari semester 1 sampai semester 5, cara aku belajar, motivasi aku ambil jurusan tersebut, strategi dapat SNMPTN, dan kesan-pesan untuk adik-adik yang lagi berjuang. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang pertama, untuk nilai rapot aku rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 buat 6 pelajaran yang digunakan untuk penilaian SNMPTN 88,53. Untuk rata-rata semester 1-nya 6 pelajaran itu adalah 86,5. Di semester 2-nya 87,3. Di semester 3-nya 87,7, di semester 4 89,7, dan di semester 5 91,5. Grafik nilai rapot aku rata-rata banyak yang naik, dan untuk adik-adik aku sarankan nilai rapotnya juga naik atau juga stabil, tapi jangan yang turun ekstrim banget gitu. Kalau dari aku sendiri, aku ada nilai yang turun 2 ke semester 3, itu 2 pelajaran dan turunnya 1 poin. Terus di semester selanjutnya naik lagi. Kalau untuk sertifikat, aku nyantumin 1 sertifikat lomba yang masih berhubungan dengan jurusan aku, yaitu gizi. Di perlombaan itu dicantumin aku dapet juara. Terus untuk pilihan di SNMPTN waktu itu aku cuma pilih 1 jurusan aja, yaitu Gizi Universitas Indonesia. Lanjut ke cara belajar aku ya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 aku itu ikut bimbel, dan di bimbel itu aku ngerasa kalau aku kebantu banget dari segi materinya, dari segi waktu yang terorganisirnya juga. Karena biasanya materi di bimbel itu kan lebih dulu daripada di sekolah. Jadi waktu di sekolah dijelasin, setidaknya aku lebih agak ngerti gitu. Tapi ya aku kadang juga ada masih nggak pahamnya. Nah kebetulan juga aku langganan bimbel online. Jadi kalau misalnya masih ada materi yang gak ngerti, aku biasanya nonton-nonton dari bimbel online itu. Jadi banyak sumber belajar juga. Tapi nggak perlu takut, kalian gak harus langganan bimbel online juga, karena sekarang di YouTube itu banyak banget tutor-tutor yang ngejelasin tentang materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, untuk waktu belajarnya sendiri itu, aku biasanya pulang sekolah jam 3 siang, dan bimbelnya itu setengah 5. Aku sempet pulang ke rumah buat makan siang, tidur siang juga aku sempet kadang kalau aku lagi ngantuk banget. Kayak sekitar 30 menit itu aku bisa tidur siang. Karena kalau aku paksain, aku melek terus, aku tuh biasanya nggak fokus nanti ngapa-ngapain, malah pengennya tuh tidur. Terus selesai bimbel, pulang jam 8, nyampe rumah biasanya makan dulu. Biasanya aku juga sempet refreshing dulu, nonton YouTube, atau hal-hal lainnya. Pokoknya bikin aku moodnya jadi dapet buat belajar lagi. Terus aku baru lanjut belajar lagi tuh jam 10 malam. Entah itu review materi pelajaran, ngerjain tugas, atau hal-hal lainnya, tergantung jadwal di besoknya itu apa. Aku itu tipe anak yang lebih baik begadang daripada tidur dulu nanti bangun lagi buat belajar, soalnya aku tuh kadang lebih ngantuk gitu loh kalau misalnya bangun lagi. Jadi aku pribadi itu mending capeknya sekalian gitu. Buat pelajaran di IPA itu aku lebih suka pelajaran yang menghafal, tapi aku juga suka hitung-hitungan, tapi lebih ke menghafal gitu loh, kayak biologi. Mulai dari situ aku mulai tertarik sama yang namanya rumpun kesehatan. Dulu aku kelas 10 itu masih bingung banget bakal lanjut kemana, dan akhirnya seiring berjalannya waktu aku suka nonton YouTube tentang jurusan-jurusan, universitas-universitas. Aku nemu deh jurusan yang menurut aku pas sama minat bakat aku. Kalian juga harus cari jurusan yang sesuai minat bakat kalian ya, biar kalian nanti seneng buat ngejalaninnya. Jadi aku akhirnya pilih gizi buat jenjang pendidikan yang akan aku tekuni selanjutnya. Mama aku pengennya aku kuliah di sekitar Jakarta aja, mungkin karena mama aku takut kalau aku anak perempuan dan anak terakhir. Akhirnya aku putusin untuk ambil jurusan gizi di Universitas Indonesia.
we'll go. Oke, lanjut lagi untuk strategi dapat SNMPTN ya. Jadi menurut aku kalian itu harus bikin target dari kelas 10, target belajar. Usahain awal kelas 10 kamu itu udah tinggi nilainya, atau enggak setidaknya standar, jangan yang terlalu rendah banget. Karena menurut aku kelas 10 itu yang nentuin gimana kalian ke depannya. Jadi menurut aku kalian juga harus rajin belajar. Yang kedua, kita harus tahu track record sekolah kayak alumni-alumni gitu. Karena menurut aku kalau banyak alumni yang diterima di PTN tersebut melalui jalur undangan, itu bakal bikin peluang besar untuk adik-adik kelasnya, karena PTN akan melirik sekolah tersebut. Tahun lalu itu ada alumni yang keterima di jurusan Gizi UI juga melalui jalur SNMPTN. Jadi cukup berpeluang untuk adik kelasnya. Kita juga harus tahu saingan di sekolah kita tuh gimana. Kalau misalnya ada saingan di atas kita di jurusan yang sama, itu kalian harus konsultasiin ke guru BK gimana nanti bakal dikasih solusinya sama guru BK. Dan yang terakhir, jangan lupa buat berdoa dan minta restu ke orang tua, karena menurut aku itu berpengaruh banget. Terus kalian juga harus doain teman-teman seperjuangan kalian, karena aku yakin doa-doa baik itu pasti akan balik ke diri sendiri. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, dan nanti hasilnya pasti kita akan serahkan dengan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena apapun itu hasilnya, itu adalah rezeki yang diberikan. Aku yakin itu yang terbaik buat kita semua. Oke, jadi pesan untuk adik-adik yang lagi berjuang kelas 10, kelas 11, kalian teruslah belajar biar bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Gak apa-apa capek sekarang, tapi nanti akan membuahkan hasil yang insya Allah indah dan sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa siapin untuk UTBK-nya, karena menurut aku plan B itu penting banget. UTBK itu sama pengumuman SNMPTN kurang lebih selisihnya sebulan, karena untuk menguasain soal-soal UTBK menurut aku sebulan aja tuh kurang cukup dengan soal-soal yang levelnya tuh tingkat dewa gitu. Pokoknya semangat terus ya, jangan pernah patah semangat. Apapun itu hasilnya, aku yakin itu yang terbaik buat kalian semua, karena setiap manusia pasti akan diberikan rezekinya masing-masing. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya.